Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, pimpinanmu dan berkat-Mu di sepanjang hari ini. Sungguh Engkau sangat baik kepada kami. Kami bersyukur untuk semua kemurahan-Mu. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami untuk kami dapat mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 8-9. Tertulis demikian. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, Pangeran Kuwait bernama Prince Sheikh Abdullah Al-Sabah menyatakan secara publik bahwa ia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pengakuan tersebut membuatnya diserang secara verbal oleh berbagai kelompok masyarakat. Mereka mengatakan bahwa Sheikh Abdullah Al-Sabah bukanlah bagian dari keluarga kerajaan Kuwait. Meskipun ia dibenci dan diserang begitu rupa, Pangeran Kuwait ini tetap bersikukuh dalam imannya. Pengakuan iman pada Kristus bagi setiap orang memiliki dampak sosial yang berbeda-beda. Ada orang yang mengakui imannya di hadapan orang lain dan ia diperlakukan biasa saja, aman-aman saja. Tapi ada orang yang terancam jiwanya ketika ia mengakui imannya kepada Tuhan. Pengakuan menjadi hal yang sangat penting, karena hal ini diminta sendiri oleh Tuhan. Dalam hubungan kita dengan sesama pun, pengakuan adalah hal yang krusial. Bayangkan bila seorang suami tidak mengakui istrinya di depan orang lain, atau sebaliknya, sang istri tidak mengakui suaminya di depan publik. Hal seperti ini adalah sikap yang tidak sepantasnya terjadi. Kita perhatikan dalam Lukas 12 ayat 8-9. Tertulis di situ, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Ada banyak orang takut kepada penguasa. Dalam hal ini orang-orang Saduki dan Farisi, serta para imam saat itu. Mereka takut dalam berbagai hal, termasuk takut dalam mengakui iman mereka pada Tuhan Yesus. Terlebih ketika Tuhan Yesus ditangkap, diadili dan disalibkan, murid-muridnya menyembunyikan diri dan takut untuk mengakui akan iman mereka. Bahkan Petrus pun menyangkalinya 3 kali karena rasa takut pada orang-orang di sekitarnya. Tapi setelah kebangkitan Kristus, murid-murid berubah menjadi pribadi yang berani menyampaikan kebenaran dan berani mengakui iman mereka karena didorong oleh kuasa Roh Kudus dan karena kuasa kebangkitan yang begitu berdampak luar biasa bagi mereka. Firman Tuhan berbicara kepada kita melalui ayat ini bahwa diperlukan suatu pengakuan akan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Kita perlu mengakuinya di hadapan orang lain. Jangan kita malu dengan iman kita. Kita akui dia dalam sikap, perbuatan maupun perkataan kita. Meskipun ada tantangan, ada potensi ditolak, dikucilkan, kita harus tetap mengakui iman kita kepada orang lain. Jangan takut kepada manusia, takutlah justru kepada Tuhan saja. Berusaha menyenangkan manusia dan berusaha dikenan manusia akan membuat kita malah ditolak Tuhan. Jangan sembunyikan identitas iman kita, karena itu adalah hal yang penting, sehingga melaluinya orang-orang dapat mengenal akan Tuhan dan percaya kepadanya. Biarlah cahaya iman kita memancar
dan sebagai garam dunia ini, Tuhan dapat dikenal melalui sikap hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah kita merasa takut atau malu mengakui Tuhan Yesus Kristus? Mungkin kita malu karena kita minoritas. Mungkin hanya saudara seorang diri di lingkungan saudara yang percaya kepada Kristus. Mari jangan malu, jangan takut. Jadilah orang yang berani mengakui akan Kristus di hadapan orang lain. Dan tunjukkanlah kasih kita kepada sesama dalam segala aspek hidup kita. Meskipun orang-orang membenci kita, meskipun orang-orang menolak kita, bahkan mengucilkan kita, biarlah kita tetap percaya dan setia kepada Tuhan, serta mengasihi sesama kita, sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena firman-Mu ya Bapa. Kami mengerti bahwa Tuhan mau untuk kami mengakui akan Engkau di hadapan orang lain. Ampuni kami kalau selama ini kami merasa malu, merasa takut untuk mengakui akan Engkau Tuhan Yesus di hadapan orang-orang lain. Kami merasa takut akan potensi ancaman, takut penolakan, takut dibenci, takut dihakimi, takut tidak mendapat jabatan, takut tidak mendapatkan keuntungan dan sebagainya. Tolong kami Tuhan, supaya kami dengan teguh iman, dengan penuh keberanian, mengakui akan iman kami kepadamu, sehingga orang-orang dapat mengenal Engkau Tuhan Yesus melalui kehidupan kami, dan kami sungguh-sungguh dapat berfungsi sebagai terang dunia dan garam dunia bagi orang-orang di sekitar kami, mulai dari keluarga kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Lingkupilah kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Kami berdoa membawa setiap pergumulan dan permohonan doa yang disampaikan. Biarlah tangan Tuhan melawat dan menyatakan kuasa, kesembuhan, mujizat, pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan, juga termasuk di wilayah-wilayah konflik. Berikanlah perdamaian dan keamanan. Kami berdoa agar Tuhan melawat dan mencurahkan Roh-Mu yang kudus, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampuni kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin hidup kami menjadi sempurna seturut kehendak-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.